Di sebuah gerbang tua, tidak megah dan tidak tinggi, tapi begitu kamu melangkah masuk, ada yang berubah. Suara kendaraan memudar, suara daun, dan sesuatu yang hangat menyentuh dada. Selamat datang di Banten Girang. Bukan destinasi, tapi persinggahan untuk jiwa yang lelah. Di museum kecil ini, waktu dibekukan. Fragmen keramik dari Tiongkok, gerabah kasar buatan tangan, batu-batu yang dulu mungkin jadi fondasi istana pertama Kesultanan Banten. Benda-benda ini tidak bisa bicara, tapi diam-diam mereka berteriak. Kami saksi, kami ada ketika semuanya masih baru. Setiap pecahan punya cerita, setiap retakan menyimpan kepedihan atau kegembiraan yang tak pernah tercatat dalam sejarah. Lalu, di sudut lain, dua pusara sederhana, Ki Agus Ju dan Ki Mas Jong. Dua nama yang mungkin tidak kamu temukan di buku pelajaran, tapi di hati masyarakat sini, nama mereka hidup. Mereka adalah yang pertama menyambut cahaya baru di tanah Banten, yang pertama berani berbeda, dan ketika waktunya tiba, mereka memilih tanah ini sebagai tempat peristirahatan terakhir. Sekarang, orang datang meskipun terkadang pintu makam terkunci. Mereka tetap berdiri di luar, menunduk dan berdoa. Bukan karena takut mati, tapi karena mereka merindukan ketenangan yang mungkin sudah lama hilang dari zaman ini. Kesolehan itu menular, dan kematian bukanlah sebuah akhir. Dan ini, jikalau kita pejamkan mata sejenak, mungkin kita bisa membayangkan, di tempat inilah ratusan tahun lalu berdiri istana pertama Kesultanan Banten. Bukan dari batu, tapi dari kayu. Tidak permanen karena mereka masih belajar menjadi besar. Maulana Hasanuddin mungkin pernah berdiri di sini, menyusun strategi, atau sekadar diam menatap sungai, memikirkan bagaimana menyebarkan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Bangunan itu tinggal cerita. Sekarang, yang tersisa hanya bayangan dari kejayaan yang tidak sempat tercatat. Tapi, bukankah begitu peradaban? Tidak harus megah untuk jadi penting, tidak harus abadi untuk jadi berkesan. Tapi di antara semua yang tampak, ada satu tempat yang paling rahasia, Gua 3 Ruangan. Dipahat di dinding tebing tepat di tepi sungai, air menetes dari atas, membasahi lantai, membuat suara seperti waktu sedang menghitung mundur. Ruangan terakhir, yang paling kecil, hanya cukup untuk satu orang. Gelap, lembab, dan sunyi. Coba bayangkan, ada seseorang yang duduk di sini berjam-jam. Bukan untuk bersembunyi, tapi untuk bertemu dengan dirinya sendiri. Goa ini tidak menakutkan, goa ini jujur. Di sini, kamu tidak bisa berpura-pura, hanya kamu, kegelapan, dan suara tetesan air yang mengingatkan kamu masih hidup dan hidup ini singkat. Setelah melewati museum, setelah merasakan dinginnya dinding gua, setelah berdiri di bekas istana yang hanya tinggal cerita, aku hanya termenung di salah satu sudut situs ini, tidak melakukan apa-apa, hanya berhenti. Nah, teman-teman, ternyata Banten itu punya sejarah yang dalam banget loh. Kalau kalian tertarik banget buat berdiri di titik awal sejarah peradaban Banten, kalian wajib banget coba ke sini. Karena Banten Girang itu bukan hanya sekedar tempat wisata biasa, tapi bagaimana pengalaman itu dibentuk secara langsung loh.